kami kelompok 4 dari kelas 11 MIPA 2. Saya Aziz Ahsan di absen 7. Saya Clara Pipander Primika Ayuning Tias absen 11. Saya Fatimah Malasari absen 12. Gue lagi bikin tugasnya ya. Saya Yostuti absen 18. Saya Isa Junita Putri absen 19. Saya Sindia Rahmatika absen 31. Halo semuanya, sekarang saya sudah sampai di Museum Benteng Frederiksburg. Jadi sebelum kita memasuki museum, kita akan membayar tiket dulu. Untuk harganya, dewasa perorangan 3.000, dewasa rombongan dengan jumlah minimal 20 orang 2.000, anak-anak perorangan TK SD SMP 2.000, anak-anak rombongan minimal 20 orang 1.000, dan untuk pengunjung asing tiketnya seharga 10.000. Kita masuk. Satu adegan dom ke-8 pada diorama 1 adalah diorama adegan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 didampingi Gubernur Lucian Adam saat penobatannya sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta yang berlangsung di Bangsal, Manguntur, Tangkil, Siti Hingil, Keraton Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940. Sekarang lagi ada di ruang diorama 2. Ada apa aja ya? Yuk kita masuk ke dalam. Kami sekarang sedang ada di ruang diorama 2 dan di sini ada ukiran Insinyur Soekarno membacakan proklamasi. Dalam diorama 2 ini terdiri dari beberapa minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda II di Indonesia. Dalam ruang pameran ini menyajikan adegan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan sampai dengan terjadinya agresi militer Belanda II. Peristiwa yang disajikan dalam diorama ini terjadi pada periode saat ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Halo semuanya, jadi kita sedang ada di ruang diorama 3. Nah, di ruang diorama 3 ini dalamnya ada apa aja sih? Yuk kita masuk ke dalam bareng-bareng. Ruang diorama 3. Di ruang diorama 3 ini terdiri dari 18 minirama yang diantaranya minirama pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, minirama bantuan obat-obatan dari pemerintah Mesir tiba di lapangan terbang Maguwo Yogyakarta, minirama pembukaan Pekan Olahraga Nasional 1, minirama agresi militer Belanda 2, minirama stasiun pemancar radio pada masa Perang Gerilya, minirama intimidasi dan penggeledahan rakyat oleh pasukan Belanda, minirama perlawanan gerilyawan TNI di Yogyakarta Selatan, minirama sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda II, minirama dapur umum di daerah gerilya, minirama serangan umum 1 Maret 1949, minirama pencegatan konvoi tentara Belanda, minirama perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman, para gerilyawan masuk kota Yogyakarta, minirama para pemimpin negara kembali ke Yogyakarta, minirama Panglima Besar Jenderal Sudirman menerima penghormatan dalam parade militer, minirama konferensi Inter-Indonesia pertama, minirama pelantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, dan minirama pemerintah Republik Indonesia Serikat pindah ke Jakarta. Hai teman-teman, kita sampai di diorama 4. Di diorama 4 ini terdapat 7 buah diorama yang dapat menggambarkan sejarah yang dialami oleh NKRI hingga masa Orde Baru sejak tahun 1950 sampai 1974. Ayo kita masuk. Di
Diorama 4 ini terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Di ruang ini tidak terlalu banyak diorama yang ditampilkan seperti di diorama lainnya. Salah satu minirama menggambarkan adegan Presiden Soekarno membuka konferensi tingkat menteri pada tanggal 11 November 1959 dalam rangkaian konferensi rencana Kolombo 9. Yogyakarta dipilih menjadi tempat diselenggarakannya konferensi tersebut. Alasan memilih Yogyakarta dikarenakan Yogyakarta telah berhasil melaksanakan konferensi internasional sebanyak 2 kali. Di antaranya International Rubber Study Group Conference bulan Juli 1957 dan IGAFE Conference bulan Oktober 1957. Konferensi tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 14 November 1959. Teman-teman, sekarang kita berada di Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Kemudian dibangunlah monumen untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Monumen ini berada di area sekitar Museum Benteng Verderbak. Monumen ini ada untuk memperingati Tentara Nasional Indonesia. Bersama rakyat pada tanggal bersejarah tersebut, saat ini Monumen Serangan 1 Maret merupakan salah satu landmark dan cagar budaya kota Yogyakarta. Sebagai bangunan yang mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan pada masa lalu, meskipun peristiwa Serangan Umum 1 Maret telah lama berlalu, sejarah tetap mencatat sebagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Demikian video kunjungan Museum Benteng Verderbak kami buat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam proses pembuatan video ini. Saya Aziz Ahsanuddin. Saya Clara Vivander Primika Ayuning Tias. Saya Febrian Walasari. Saya Hayu Astuti. Saya Ica Junita Putri. Saya Cynthia Rahmatika. Pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Wow.